Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hari Minggu yang terakhir di bulan yang baru, bulan Januari di tahun yang baru, tahun 2021. Saya harap saudara-saudara yang terkasih tetap baik dan sehat ya, walaupun pada saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Dan pada pagi hari ini marilah kita kembali bersama-sama berbakti untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita akan siapkan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Masuk ke dalam hadirat-Nya. Inilah rinduku untuk menyembah Tuhan dengan seluruh hidup dan jiwaku, untuk memuja Tuhan. Inilah rinduku.
dalam surga, Bapa yang kami kenal dan sembah melalui putramu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu yang begitu besar, yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai dengan saat ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu menolong kami, mengetahui apa yang kami butuhkan dan mencukupi segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau siapkan hati kami Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah dan dimuliakanlah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat seluruh jemaat-Mu, buat seluruh yang melayani pada hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dan juga terlebih-lebih hamba-Mu, Bapak Stefanus Lindung Bancin yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau urapi dengan penuh kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terpujilah dan dimuliakanlah nama-Mu. Kami serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama yang indah, nama yang penuh kuasa, nama yang heran dan ajaib, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali menaikkan pujian Allah itu baik dan sambil mempersiapkan persembahan bagi Tuhan. Kasih
Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan Tuhan dan persepuluhan kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkati Tuhan, tangan-tangan yang telah memberi, berkati juga usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Ampuni juga Tuhan segala dosa dan kesalahan kelemahan kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Janji-Mu seperti fajar. Mari kita kembali memuji Tuhan, kita menyiapkan untuk doa syafaat dengan menyanyikan lagu Janji-Mu seperti fajar. Engkau Allah yang menggendong
kerajaan surga. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur berterima kasih Bapa. Penyertaan-Mu selalu menyertai kami. Di saat kami kebingungan, di saat kami mengalami masalah, kami mengucap syukur karena Engkau telah menopang kami. Kami boleh bersandar, kami boleh menyerahkan segala pergumulan, segala permasalahan kami kepada Engkau. Engkau adalah Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mengucap syukur terima kasih Bapa. Lebih itu Engkau menjamin keselamatan kami. Pagi ini Bapa kami menyerahkan pergumulan, syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan jika saat ini pergerakan baik di dunia, masalah pandemi COVID ini Bapak. Kami percaya pandemi ini akan berakhir. Jika saat ini merasa kekhawatiran, ketakutan kami, boleh kami tinggalkan, kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Kami mengucap syukur terima kasih, jika saat ini masih sudah ada ditemukan vaksin dalam penanggulangan COVID-19 ini. Biar permasalahan ini boleh berangsur-angsur meredakan bagi setiap orang yang merasa khawatir dan takut Bapak. Kami percaya pemulihan ada padamu. Tapi tidak mengurangi juga Bapak. Kami terus berjaga-jaga dan berhati-hati terus. Walaupun vaksin ini sudah ditemukan. Kami juga menyerahkan untuk perekonomian bangsa negara kami Bapak. Jika mengalami kepurukan, jika mengalami kendala karena pandemi ini. Kami boleh mengucap syukur juga. Karena dalam perekonomian kami boleh berjalan kembali. Dan boleh mengakhiri semuanya. Rasa ketakutan, kekhawatiran ini. Kami menyerahkan pemerintah kami yang berusaha untuk mengembalikan dalam perekonomian bangsa negara kami. Kami juga menyerahkan secara khusus untuk jemaat-Mu GBI Kalvari ini Bapak. Kami menyerahkan jemaat-Mu dalam menghadapi perekonomian ini. Kami boleh mengucap syukur terima kasih. Jika saat ini anak-anak-Mu yang masih bekerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta, baik pun dalam usaha, kami percaya Engkau memelihara mereka. Jika saat ini anak-anak-Mu yang masih dalam mencari pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri akan memberikan pekerjaan. Engkau sendiri yang akan menempatkan anak-anak-Mu ini. Sehingga boleh menyokong dalam kehidupan mereka Bapak. Kami serahkan semua ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami jika saat ini mengalami sakit penyakit. Engkau angkat di dalam nama Yesus Kristus. Pemulihan ada. Engkau jamah di dalam nama Yesus Kristus. Ada kesembuhan. Kami menyerahkan untuk yang memelihara, yang merawat, yang mengasuh saudara-saudaranya yang sakit Bapak. Kami percaya Engkau menopang. Kami percaya Engkau menguatkan. Baik secara ekonomi, secara mental, secara fisik. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita arahkan hati kita, siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman-Mu iya dan amin. Jangan
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya setelah kita sebulan menjalani kehidupan di tahun 2021 ini, kita masih terus diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan ini sesuatu yang luar biasa. Tentu saja harapan dan doa kita untuk bulan-bulan seterusnya sampai berakhir tahun 2021 ini, kita akan terus diberkati Tuhan dan melewati segala tantangan dan ujian dengan berkemenangan. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah pemimpin yang memberi pengaruh lintas generasi. Pemimpin yang memberi pengaruh lintas generasi. Diambil dari kitab Yosua dan kitab-kitab yang lain yang mencatat tentang Yosua, tapi terutama dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18 dan Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 31. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu diberkati. Kami rindu disertai Tuhan. Karena itu kami ingin selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengarahkan kami, membimbing kami dalam menjalani tahun 2021 ini ya Tuhan. Sehingga kami berkemenangan sebagaimana hamba-Mu Yosua di dalam panggilannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, supaya hanya kebenaran-Mu yang hamba sampaikan, urapi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pemimpin adalah seseorang yang memberi pengaruh dan membawa perubahan bagi banyak orang. Pengaruh dan perubahan yang dimaksud di sini adalah menuju kepada keberhasilan, menuju kepada hal-hal yang positif. Khususnya seorang pemimpin rohani tentu saja adalah sebagai pemimpin rohani dia harus dapat mempengaruhi orang lain supaya berubah dalam hal karakter, supaya berubah di dalam integritas hidupnya agar lebih sungguh-sungguh setia dan taat, dan dapat dirasakan orang-orang di sekitarnya dan dimulai di dalam keluarga kita. Dan salah satu tokoh yang tercatat dalam Alkitab yang memiliki hal seperti itu adalah Yosua. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah baik kalau kita merenungkan, kalau kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tapi terutama menerapkan dalam hidup kita. Hal-hal apa saja atau prinsip hidup apa sajakah yang dimiliki dan dilakukan Yosua sehingga dia menjadi pemimpin yang memberi pengaruh lintas generasi. Yang pertama adalah Yosua penuh roh dan yakin panggilannya. Itu dapat kita baca dalam Ulangan pasal 34 ayat 9, tapi juga sebenarnya ada di dalam kitab-kitab yang lain, terutama di kitab Yosua. Bapak, Ibu, dan Saudara, nama asli Yosua sebenarnya adalah Hosea. Nama ayahnya adalah Nun, makanya Hosea bin Nun atau Yosua bin Nun.
Dia dari salah satu suku bangsa Israel yang 12, yaitu Efraim. Tetapi Musa memberi nama tambahan Yosua. Yosua di dalam bahasa Ibraninya artinya penyelamat. Atau juru selamatku. Atau Tuhanku menyelamatkan. Sebenarnya ini sama dengan kata Yesus di dalam bahasa Yunani. Jadi Yosua itu sama dengan Yesus. Yosua di dalam bahasa Ibraninya, Yesus adalah bahasa Yunaninya. Dan artinya sama, Yesus adalah juru selamat. Yosua adalah pembantu Musa yang sangat setia selama 40 tahun dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Seharusnya mereka tidak sampai 40 tahun dari Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi karena mereka berdosa, mereka berputar-putar sehingga semua generasi yang lahir dari Mesir kecuali Yosua bin Nun atau Kaleb bin Yefune dan generasi yang lahir di perjalanan dapat masuk ke tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Yosua sebenarnya sangat matang dan dewasa dalam hal pengalaman. Mengapa? Karena mentornya Musa membimbing dia, menuntun dia sekian lama di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Bukan saja dalam hal firman Tuhan, tapi juga hal-hal yang lain, strategi perang, bagaimana menaklukkan musuh dan hal-hal yang lain. Dan itu dibuktikan oleh Yosua ketika mereka berperang. Musa naik ke gunung, ke bukit, lalu tangannya selama Musa mengangkat tangannya ke atas maka orang Israel menang. Tapi ketika tangannya turun maka mereka kalah, karena itu harus ditopang. Tetapi Yosua tetap tinggal di lembah, dia memimpin peperangan. Demikian juga ketika 12 pengintai diutus, itu semuanya pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Hanya Kaleb bersama Yosua yang tetap melihat segala sesuatu dari segi pandangan Tuhan, sehingga dia yakin meskipun orang-orang yang akan dihadapi mereka itu perawakannya besar-besar, temboknya luar biasa kuatnya, tapi Kaleb dan Yosua yakin menang. Jadi boleh dikatakan sebenarnya Yosua sungguh sempurna karena ia mendapat didikan secara langsung dari Musa. Namun Bapak Ibu dan Saudara, Yosua diangkat menjadi pemimpin menggantikan Musa bukan karena kedekatannya terhadap Musa, bukan. Kadang-kadang di dalam kepemimpinan dari dulu sampai sekarang banyak orang menjadi pemimpin adalah karena kedekatan kepada pemimpin di atasnya. Tapi Yosua tidak seperti itu. Dia dekat dengan Musa, ia cukup dewasa dan matang dalam kepemimpinan. Tetapi ia menjadi pemimpin adalah karena pilihan Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan memilih dia? Karena dia penuh roh. Mari kita baca dulu Bilangan pasal 27 ayat 18 dan 23. Kita buka. Kita Bilangan
Kalau saudara ada Alkitab di sana dan juga atau HP, mari kita lihat. Ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat, lalu berikan kepadanya perintahmu di depan mata mereka. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Nah saudara, ini dikatakan, jadi Tuhan sendirilah yang memilih Yosua menggantikan Musa, yang sebentar lagi akan dipanggil Tuhan untuk selamanya. Tapi Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa bukan hanya karena pengetahuannya, pengalamannya yang cukup matang. Tapi Tuhan melihat dia penuh roh. Dalam arti apa penuh roh? Dalam arti dia selalu bertindak dan menurut segala firman Tuhan. Ia berjalan, dia melangkah bukan menurut kehendaknya. Bukan saja menurut kehendak Musa, tapi dia yakini menurut kehendak Tuhan. Nah saudara, ini hal yang penting bagi kita sebagai pemimpin, sebagai pengurus gereja, tapi juga sebagai anggota gereja. Di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin berhasil, kita harus penuh dengan roh dan yakin akan panggilan kita. Seorang pemimpin, khususnya sebagai pendeta, meskipun dia memiliki pengetahuan yang luar biasa, sarjana, teologi, S2, S3, tapi tanpa yakin panggilannya, tanpa hidupnya dipenuhi Roh Kudus, mungkin buat sementara dia bisa berhasil. Tetapi kegagalan sudah menunggu. Mengapa? Karena sebagai pemimpin rohani, kita harus hidup dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan yakin kita akan panggilan kita sebagai anak Tuhan, sebagai pemimpin rohani, sebagai pengurus gereja, sebagai aktivitas gereja. Dan itu salah satu kunci keberhasilan kita. Dan itulah yang dialami Yosua. Dia yakin panggilannya, tapi ia hidup juga penuh roh. Yang kedua, yang perlu kita renungkan melalui firman Tuhan ini adalah taat dan yakin akan kuasa Tuhan. Taat akan firman Tuhan dan yakin akan kuasa Tuhan. Meskipun seperti yang sudah saya katakan tadi, dia sangat berpengalaman. Pengetahuannya cukup melalui pengajaran Musa. Tapi dibandingkan dengan mentornya atau pemimpinnya Musa, dia kalah jauh. Kalah dalam hal usia. Meskipun pasti meskipun Yosua pasti sudah lebih dari 30 tahun. Karena bagi orang Israel, seseorang itu diangkat menjadi imam, nabi, atau apapun adalah kalau dia sudah berumur 30 tahun. Sebelum itu mungkin 25, tapi 5 tahun itu seperti magang saja. Tapi baru. Jadi meskipun Yosua sudah lebih dari umur 30 tahun, itu pasti, tetapi dia kalah usia dari Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalah pengalaman dari Musa. Musa itu dididik di istana Firaun. Dia berpengalaman 40 tahun dalam mengembalakan, sehingga dia terbiasa menantang, menghadapi tantangan dan kesulitan. Ia juga langsung menerima, Musa juga langsung menerima firman Tuhan. Ingat ketika Musa mengembalakan dekat Gunung Sinai, ada api. Setelah api itu mati, lalu Tuhan berfirman kepadanya. Nah karena itulah, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Yosua pasal 1, Yosua pasal 1 kita buka firman Tuhan.
Tuhan memberikan kekuatan dan nasihat kepada Yosua. Mari saya baca Yosua pasal 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, dengan demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun, dari gunung Libanon, yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya diulangi kembali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Berulang-ulang dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hati. Tuhan berfirman kepada Yosua. Tuhan menjanjikan kemenangan. Bahkan setiap daerah atau tanah yang diinjak mereka akan diberikan, akan ditaklukkan oleh Yosua dan bangsa Israel. Sebagaimana pernah dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Tuhan tahu Yosua yang masih muda dibandingkan dengan Musa sangat sulit menghadapi bangsa Israel yang penuh kritik. Bangsa Israel yang penuh persoalan-persoalan yang lain, bahkan yang karakternya adalah keras kepala. Karena itulah Allah memberikan kekuatan, peneguhan, bahkan janji agar dia tidak lemah. Dan itu dibuktikan oleh Musa sendiri. Ia meyakini akan kebenaran firman Tuhan. Ia yakin akan kuasa firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan akan terjadi, dia akan menjadi, menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan. Ia akan memperoleh kemenangan meskipun kadang-kadang kelihatannya seperti tidak mungkin. Kita bisa melihat di dalam kitab Yosua ini ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Sangat tidak mungkin masuk akal. Ya, Tuhan memerintahkan kepada Yosua agar para imam di depan, kemudian tabut perjanjian diusung mereka, kemudian bangsa Israel. Tapi dia yakin itu akan terjadi. Kalau Tuhan memerintahkan, meskipun tidak masuk akal, bagaimana mungkin mereka bisa? Sungai Yordan yang begitu dalam dan deras bisa lewati. Tapi betul terjadi. Itu air jadi kering dan mereka bisa melewati. Demikian juga ketika mereka mau meruntuhkan kota Yeriko, Tuhan berkata, sudah tiap hari saja jalani dengan diam. Ya, para imam berjalan mengelilingi hanya 1 kali setiap hari. Baru hari ke-7, ya, 7 kali dikelilingi dan mulai bersorak-sorak, maka akan runtuh tembok Yeriko. Itu tidak masuk akal. Pasukan yang ribuan sekalipun tidak akan bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Karena itu lebarnya hampir 3 meter. Tingginya ada 20 meter. Lebih tinggi dari bangunan gereja kita. Bagaimana mungkin bisa terjadi?
Tapi Yosua yakin kuasa firman Tuhan. Dia yakin Allah itu ya dan amin. Kalau Tuhan berkata, tembok itu akan rubuh hanya dengan dikelilingi saja, dan 7 kali pada hari yang ke-7 itu akan terjadi. Dan seperti yang kita baca di dalam firman Tuhan, kota Yeriko runtuh. Dan ini pintu, setelah runtuh dan mereka menguasai daerah itu, ini pintu masuk kepada kerajaan-kerajaan yang lain. Bapak Ibu dan Saudara, Yosua taat kepada firman Tuhan. Meskipun tidak masuk akal, Yosua yakin kuasa firman Tuhan. Bagaimanakah dalam perjalanan hidup kita? Bagaimana pengalaman kita tahun 2020 yang lalu? Mungkin kita mengalami banyak kegagalan. Apakah Tuhan yang salah? Saya kira tidak. Kadang-kadang kita yang salah. Tuhan sudah berfirman, mungkin melalui Alkitab, mungkin melalui khotbah, melalui nasihat anak-anak Tuhan. Tapi seringkali kita lebih menuruti keinginan kita daripada firman Tuhan, bukan? Sehingga kita gagal. Seringkali kita tidak yakin Allah berbicara juga kepada kita melalui firman-Nya atau melalui Roh Kudus. Mengapa? Karena kita tidak hidup dalam roh, bukan? Kita tidak penuh roh. Saudara bisa jawab sendiri. Apakah saudara setiap hari berdoa, mengambil waktu khusus, bukan maksud saya berdoa makan, doa mau tidur, enggak. Mengambil waktu setiap hari berdoa untuk Tuhan. Apakah saudara setiap hari membaca firman Tuhan dan merenungkannya? Kalau tidak, bagaimana saudara penuh roh? Bagaimana saudara berjalan? Bagaimana saudara melakukan, mengubah karakter saudara? Yang mengubah karakter itu adalah Roh Kudus melalui firman-Nya, bukan? Kadang-kadang ada orang, ya ada teman saya, orang Kristen, bukan dari gereja Baptis, dia selalu menginginkan berdoa. Harus disebutkan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena itu kebiasaan di gerejanya, bukan? Saya kira itu cukup baik. Karena itu kan hasil konsili orang Kristen. Tapi masalahnya apakah hidup dalam Roh Kudus? Ya, kadang-kadang banyak orang seperti itu. Dia sendiri tidak hidup dalam roh. Tapi ngotot kalau dalam doa harus menyebutkan kata roh. Itu disebutkan sangat bagus. Tapi yang paling utama kita sebenarnya hidup di dalam mengikuti karakter Tuhan Yesus Kristus. Percaya sungguh-sungguh akan kuasa Allah. Percaya dan hidup di dalam Roh Kudus. Itu yang penting, bukan? Daripada rumus-rumusan yang lain. Itu tidak salah dan baik. Ya, kita tidak berkata itu salah. Tetapi yang terutama adalah hidup di dalam Allah Tritunggal. Dan Yosua yakin hidup dalam roh. Dan yakin akan kuasa firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang perlu kita renungkan adalah komitmen untuk selalu setia seumur hidupnya kepada Tuhan. Saudara bisa baca dalam Yosua pasal 24 sampai ayat 31 dan banyak ayat yang lain. Waktu kita terbatas. Ketika Yosua sudah di masa tuanya dan dia yakin tidak akan lama lagi dipanggil Tuhan. Sudah banyak kerajaan-kerajaan mereka taklukkan dan tanah-tanah sudah dibagi-bagi. Tapi di sekitar mereka masih banyak bangsa-bangsa yang lain menyembah berhala. Yosua tahu karakter orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang gampang terpengaruh, yang lebih menuruti keinginannya daripada keinginan Tuhan. Yosua takut nanti bangsa ini akan menyembah berhala, akan menyembah dewa-dewa seperti bangsa-bangsa di sekitarnya. Karena itulah dia menantang
bangsa itu. Dia kumpulkan bangsa itu dan berkata, kamu sudah mendengar kisah-kisah nenek moyang kita yang keluar dari Mesir. Mereka bisa melewati tantangan yang sebegitu berat dan musuh-musuh bukan karena kekuatan mereka, tapi adalah kekuatan Tuhan semata-mata. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Tapi satu hal yang saudara harus sadari, meskipun Allah punya kuasa, meskipun Allah punya kasih, tapi Ia juga Allah yang cemburuan. Artinya Dia tidak ingin dinomorduakan. Tidak menutup kemungkinan saudara nanti akan menyembah berhala seperti bangsa-bangsa sekitarnya. Silakan pilih. Kalau saudara ingin berhasil, ingin diberkati Tuhan, pilihlah dia Allah Yahweh atau Yahobat. Tapi kalau saudara tidak ingin seperti itu, silakan ikuti bangsa-bangsa yang lain. Tapi aku dan seisi rumahku akan tetap setia kepada Allah. Sepanjang hidupnya, yang 110 tahun, ia adalah orang yang setia pada Tuhan. Dan luar biasanya ia bisa membawa anak-anaknya setia pada Tuhan. Kadang-kadang banyak kita sesali, ya Tuhan, saya sendiri hamba Tuhan, saya sadar. Memberi contoh teladan kepada anak-anak itu sangat sulit. Mau anak-anak kita taat dan setia pada Tuhan, melaksanakan kehidupan yang bermoral sebagaimana firman itu sangat sulit. Tapi ini harus kita lakukan, bukan? Sulit dan banyak hamba Tuhan gagal, saudara. Dia hamba Tuhan yang berhasil, tapi anak-anaknya gagal. Bukan saja gagal dalam kehidupan, tapi gagal dalam hal moral. Ada anak hamba Tuhan malah narkoba, ikut ngebut dan sebagainya. Orang lain bisa saja menganalisa, wah dia terlalu sibuk ngurusi, ya anak-anaknya juga gitu protes. Ya, ngurusi orang lain mau, tapi kami tidak diperhatikan, sibuk. Bisa benar, bisa tidak. Tetapi sebenarnya kalau anak-anaknya sejak awal takut akan Tuhan, seandainya pun seperti itu, dia mestinya mendoakan orang tuanya, bukan? Dalam kesibukannya, bukan malah berbuat yang tidak benar. Yosua tidak seperti itu. Dia punya komitmen taat kepada Tuhan. Dan ia sekeluarga, istri dan anak-anak, semuanya taat kepada Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kalau saudara baca Yosua pasal 24, mari kita baca. Yang sangat menarik, Yosua pasal terakhir itu. Yosua pasal 24 ayat 31, silakan buka kalau bawa firman, ada firman apa Alkitab kan pasti bawa ya, tapi dalam apa? Saya bacakan untuk kita. Orang Israel ayat 31, Pak Yosua pasal 24 ayat 31, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Yosua sebagai pemimpin, sebagai orang tua, dapat mempengaruhi, mengubah seluruh bangsa Israel. Sehingga dikatakan di sini, selama hidup Yosua sebagai pemimpin, orang Israel taat kepada Tuhan. Bahkan setelah dia meninggal pun, pengaruh ajaran, contoh teladan Yosua diikuti oleh, di sini dikatakan, dan para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Ya, itu sebabnya judul khotbah tadi saya, pemimpin yang memberi pengaruh lintas generasi. Ini hal yang penting bagi kita, bukan saja di tahun 2001 ini, tapi juga untuk tahun-tahun yang akan datang.
3 hal, ya banyak hal yang perlu kita pelajari kitab Yosua, tetapi karena keterbatasan waktu, 3 hal ini yang penting. Yang pertama adalah taat akan firman Tuhan dan yakin akan kuasa firman Tuhan. Penuh roh dan yakin akan panggilannya, komitmennya, agar tetap taat dan setia kepada Allah. Saya yakin kalau 3 hal ini kita lakukan, maka keberhasilan, meskipun melewati banyak tantangan kesulitan, keberhasilan akan datang kepada kita. Mari kita mulai dari rumah kita. Berilah contoh teladan. Kadang-kadang mungkin tidak diperdulikan, tapi tetaplah setia pada Tuhan. Ambillah waktu berdoa. Ambillah waktu membaca firman Tuhan. Didiklah anak-anak sesuai dengan firman Tuhan. Pasti kadang-kadang tidak senang mereka dan benci. Tegurlah kalau salah sesuai dengan firman Tuhan. Dan berikanlah pujian dan penghargaan. Sebagai firman Tuhan juga, jangan menyakiti anak-anak. Yang paling sulit kadang-kadang dalam keluarga, ada orang karena latar belakang mungkin militer atau mungkin guru yang biasa disiplin, kadang-kadang lebih menekankan disiplin daripada kasih. Tapi disiplin tanpa kasih itu otoriter dan menghancurkan. Seringkali itu anak-anak di rumah kelihatan baik, tapi di luar bisa bandel, bisa. Tapi ada juga orang penuh kasih tapi tidak ada disiplin. Apa saja kini turuti, dipuji, diangkat, namanya pun mungkin ya seperti nama bintang film disebut panggilannya. Tidak ditegur. Itu berbahaya juga. Kasih tanpa disiplin itu menghancurkan. Yang ketiga kadang-kadang menghancurkan keluarga adalah konsep mendidik anak-anak atau keluarga antara suami dan istri berbeda. Ketika menyatakan sesuatu tanpa mendiskusikan suami istri, sehingga jalan sendiri, dan itu membuat berantakan keluarga. Mari kita belajar seperti Yosua. Mungkin sulit, dan saya tidak berkata pasti berhasil, tapi kita terus berulang-ulang. Tuhan yang berkata, ajarkanlah berulang-ulang, bukan? Ingatkan. Kalaupun dia tidak senang, ya. Ada yang tidak senang dengan apa orang tuanya, bapaknya, karena kadang-kadang kalau salah ditegur. Ya, Pak, ya, jadi lebih dekat dengan ibunya. Tapi setelah dia dewasa dan punya anak dan dia berhasil, dia baru sadar itu karena bentukan ayahnya yang penuh disiplin tapi juga penuh kasih. Ya, dan itu terapkan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu dan Saudara, kita saat ini sudah 1 bulan memasuki tahun 2021. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Yosua. Sepanjang bulan ini saya mengkhotbahkan tentang tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasal 11. Tapi juga tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Dan hal itu sangat penting bagi kita. Sebagai hamba Tuhan kita atau aktivitas gereja bukan berarti kita semuanya sempurna. Kita perlu belajar. Kita perlu mendengar nasihat orang-orang yang rohaninya bagus. Tapi jangan keraskan hati, bukakan hati terhadap kehendak Tuhan. Selalu ada kesempatan. Kadang-kadang waktu kita sudah habis. Ya. Filsafat waktu menurut Alkitab adalah garis lurus. Ada batasnya awal dan akhir. Bukan lingkaran. Kalau lingkaran kita sia-siakan akan ketemu lagi. Tidak. Kalaupun kita bisa ulangi tapi itu sudah lain. Karena itu jangan sia-siakan waktu. Ya. Mari kita berubah. Mari kita berubah karakter. Mari berubah pembaharuan terjadi. Dan dimulai pada diri kita. Keluarga kita. Jangan mengeraskan hati. Mari kita dengar-dengaran terhadap firman Tuhan seperti Yosua yang melakukan kehendak Tuhan sesuai sehingga dia beroleh kemenangan
sehingga bangsa Israel beroleh kemenangan, menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih karena firman mengingatkan kami. Kami sungguh-sungguh seringkali kami alfa terhadap firman-Mu, karena kami tidak tahan cemohan, kritikan, atau teguran orang lain ya Tuhan. Padahal firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Tuhan berkati kami semua, khususnya ketika kami menjalani tahun 2021 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami, negara kami, yang saat ini banyak dilanda bencana alam, kapal tenggelam, tanah longsor, gempa bumi, dan hal-hal yang lain. Belum lagi berakhirnya COVID-19. Tuhan, tolong bangsa kami, tolong pemimpin kami supaya sungguh-sungguh takut akan Engkau ya Tuhan, dan melaksanakan pemerintahan dengan bijaksana ya Tuhan. Bantu orang-orang yang dilanda malapetaka dalam hal bencana alam ini ya Tuhan. Gerakkan hati seluruh anak-anak-Mu untuk saling mendukung kami, bukan mengkritik dan menyalahkan, karena itu tidak ada gunanya ya Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah ini. Terimalah berkat-berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, serta Roh Kudus menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.